Model kompetensi pengelolaan kinerja versi 2025 itu sangat berbeda dengan model kompetensi pengelolaan kinerja versi 2024. Tentu bukti dukungnya itu juga berbeda. Nah, seperti apa bukti dukung pengembangan kompetensi pengelolaan kinerja versi 2025? Silahkan disaksikan video saya berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel sahabat pembelajar sekalian. Kali ini kita masih membahas tentang pengelolaan kinerja guru versi 2025. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa versi 2025 ini model kompetensi guru itu sangat berbeda dengan versi 2024. Masih ingat kan, di versi 2024 pengembangan kompetensi itu terdiri dari 18 poin, bukan 18 item yang di dalamnya itu mengandung poin-poin ya. Misalkan kalau webinar itu poinnya adalah 4. Kemudian pelatihan mandiri di PMM poinnya 8, pelatihan di luar PMM poinnya 8, menjadi observer di praktek kerja guru di kelas itu mendapat poin 8 dan lain sebagainya. Nah, kalau model pengembangan kompetensi di pengelolaan kinerja versi 2025 itu tidak berdasarkan 18 item tadi, yang minimal itu harus 32 poin. Nah, untuk 32 poin itu kadang memang sangat merepotkan. Misalkan sampai 4 kali webinar ya, atau mungkin sekian kali pelatihan, atau ikut kegiatan di Kombel dan sebagainya. Beberapa kegiatan mungkin banyak dengan ketentuan minimal 32 poin. Nah, yang model sekarang itu tidak berbasis poin dan bukan berdasarkan 18 item seperti dulu. Tetapi yang sebagai acuan itu adalah model kompetensi guru berdasarkan Per Dirjen 26 tahun 2023. Nah, seperti apa kita lihat ya. Nah, kalau Anda sudah membuat RHK, ini pasti tahu ya, RHK itu adalah penyusunan SKP yang tentunya di dalam SKP itu ada RHK gitu kan. Nah, untuk pengembangan kompetensinya itu berdasarkan ini ya, berdasarkan Per Dirjen 2626 ya. Per Dirjen 2626 itu model kompetensi gurunya itu mengacu pada Undang-Undang Guru dan Dosen ya. Undang-Undang Guru dan Dosen itu kan ada empat kompetensi guru, yaitu mulai dari pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Cuma di Per Dirjen 2626 itu indikatornya yang diubah ya. Jadi berbeda sekali kalau dari 4 kompetensi versi aslinya ya, versi aslinya dari Undang-Undang Guru dan Dosen. Nah, sekarang itu dikembangkan lagi, direvisi lagi indikator-indikatornya. Kalau 4 kompetensi masih sama, yaitu pedagogi, kepribadian, sosial, dan profesional. Nah, yang indikator ini yang berbeda. Masing-masing kompetensi yang 4 ini dikembangkan lagi menjadi 3 indikator. Pedagogi itu 3 indikator, kepribadian 3 indikator, sosial 3 indikator, profesional juga 3 indikator. Maka total ini adalah 12 indikator. Nah, dari 12 ini dipilih salah satu saja oleh guru ya. Tidak perlu banyak-banyak, salah satu saja. Beda kan kalau yang pengembangan kompetensi versi 2024 itu
18 item ini pilihannya, tetapi enggak cukup satu, harus 2, 3, 4, 5 bahkan seterusnya, yang penting minimal 32 poin. Oke, ini cuma satu jadi sangat ringan. Nah, masalahnya kalau dulu itu kan jelas dirincikan bukti dukungnya, misalkan kalau ikut webinar bukti dukungnya adalah sertifikat, ikut pelatihan mandiri di PMM bukti dukungnya itu adalah sertifikat atau surat keterangan, pelatihan di luar PMM sertifikat gitu kan. Nah, untuk yang sekarang yang versi 2025 model kompetensi Perdirjen 2626 itu bukti dukungnya itu tidak ditentukan. Artinya apa? Ya fleksibel. Artinya apa lagi? Ya sesuai dengan kesepakatan antara kepala sekolah dan guru ya. Maka sebenarnya bukan bukti dukung tepatnya, tapi teknik penilaian. Kenapa? Bukti dukung itu merujuk pada dokumen ya. Dokumen bisa berupa SK, bisa berupa sertifikat, bisa berupa laporan, itu namanya bukti dukung, selalu berupa dokumen. Nah, kalau teknik penilaian itu tidak harus berupa dokumen ya. Kalau kita ingat tentang pelajaran tentang statistika, tentang penelitian ya, untuk teknik pengambilan data itu kan diantaranya dengan cara studi dokumen, dengan cara pengamatan, dengan cara wawancara. Nah, ilmu itu yang sekarang kita pakai untuk menilai pengambilan data dari kompetensi guru yang kita nilai ya. Saya contohkan dari awal. Misalnya pedagogi ini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah lingkungan pembelajaran yang aman dan nyaman bagi peserta didik. Jadi seorang guru itu dikatakan memiliki kompetensi pedagogi itu ada 3 indikatornya. Pertama adalah lingkungan pembelajaran yang aman dan nyaman bagi peserta didik. Jadi kalau guru itu belum bisa menyajikan pembelajaran yang aman, maka kompetensi pedagogiknya itu dipertanyakan. Begitu kira-kira. Yang kedua, pembelajaran efektif yang berpusat pada peserta didik. Yang ketiga adalah asesmen, umpan balik, dan pelaporan yang berpusat pada peserta didik. Jadi intinya, perhatikan ini ya, kata kuncinya itu harus berpusat pada peserta didik. Nah, sekarang bagaimana cara kita menilai? Misalkan apakah guru itu sudah benar-benar menyajikan pembelajaran yang aman dan nyaman, maka bisa saja kita melihat sertifikatnya. Artinya bisa saja guru itu pelatihan ya tentang, namanya kompetensi kan bisa dengan pelatihan kan. Misalkan dia pelatihan tentang pembelajaran yang aman bagi peserta didik, maka boleh menunjukkan sertifikat, tidak harus diupload ya, cukup menunjukkan. Bisa juga dengan pengamatan ya, jadi ketika kita observasi atau supervisi bisa kita amati apakah guru itu sudah menyajikan pembelajaran yang aman dan nyaman bagi peserta didik. Atau juga dengan wawancara, ketika kita belum sempat mengunjungi ke kelas guru dan guru itu mungkin tidak pernah ikut pelatihan tentang lingkungan pembelajaran yang aman dan nyaman, bisa saja kepala sekolah mewawancarai apakah guru sudah melaksanakan pembelajaran yang aman dan nyaman. Oke, yang kedua, pembelajaran efektif yang berpusat pada peserta didik. Ini juga sama, bisa dengan sertifikat, dengan pengamatan, atau dengan wawancara. Artinya kalau sertifikat berarti guru itu mungkin pernah melakukan pelatihan yang kontennya tentang pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Boleh juga itu kita ambil sebagai teknik penilaian. Bisa juga kita amati ketika kita masuk ke ruang kelas guru tersebut atau wawancara. Bila kita belum menemukan bukti tentang apakah guru itu benar-benar sudah melaksanakan pembelajaran efektif yang berpusat pada peserta didik. Nah, asesmen, umpan balik, pelaporan yang berpusat pada peserta didik juga bisa dengan sertifikat. Artinya guru melakukan pelatihan tentang asesmen kan, bisa saja nanti kita minta sertifikatnya gitu kan. Atau juga dengan pengamatan ketika kita supervisi atau observasi, atau juga bisa dengan wawancara. Oke, sekarang kepribadian.
Nah, kalau kepribadian ini sepertinya tidak bisa kita hanya mengandalkan sertifikat karena kepribadian itu harus ditunjukkan dengan perilaku nyata. Misalkan kematangan moral, emosi dan spiritual untuk berperilaku sesuai dengan kode etik guru ini tidak bisa tidak bisa hanya dengan sertifikat. Misalkan pelatihan tentang kematangan moral, pelatihan tentang emosi, ini harus ditunjukkan dengan perilaku nyata. Maka yang paling bagus itu adalah pengamatan, paling bagus dan pengamatan. Bisa juga didukung dengan wawancara gitu kalau kita masih belum yakin gitu ya. Pengembangan diri melalui kebiasaan refleksi. Nah, kebiasaan ini juga perilaku kan, aksi nyata, tidak bisa dengan sertifikat. Maka pengamatan yang paling bagus. Orientasi berpusat pada peserta didik. Nah, ini juga dengan pengamatan. Oke, yang sekarang yang ketiga yang kompetensi sosial, ini ada 3 juga. Kolaborasi, nah kolaborasi ini juga harus aksi nyata, perilaku nyata, maka yang paling bagus adalah pengamatan. Atau kalau kita misalkan belum pernah melihat seorang guru itu berkolaborasi, ya bisa dengan wawancara ya. Wawancara ini bisa juga dengan gurunya sendiri yang kita nilai, atau juga kita wawancara orang lain, guru lain, itu bisa juga, fleksibel pokoknya. Oke, keterlibatan orang tua, wali, ini juga aksi nyata, tidak bisa dengan pelatihan. Keterlibatan dalam organisasi, nah ini misalkan organisasi apa, misalkan IGI atau BGRI atau MGMP, ini bisa dengan sertifikat atau dengan SK atau dengan pengamatan gitu kan. Jadi bisa aja ketika katakanlah tidak harus kita minta SK gitu kan, tapi kita bisa melihat, mengamati apakah benar guru itu aktif di organisasi profesi. Oke, yang profesional. Nah, yang profesional ini terkait dengan penguasaan materi pembelajaran, dengan konten pembelajaran. Artinya kalau guru matematika harus menguasai benar materi pembelajaran matematika tentang geometri, tentang aritmetika dan sebagainya ya. Yang pertama adalah pengetahuan konten pembelajaran dan cara mengajarkannya. Nah, ini juga bisa dengan sertifikat. Misalkan seorang guru itu pelatihan tentang konten pembelajaran, tentang matematika, tentang aljabar, misalkan bisa saja. Misalkan kalau memang dia bisa menunjukkan sertifikat, boleh itu kita ambil, kita pakai acuan sebagai penilaian. Bisa juga ada pengamatan. Kita bisa mengamati apakah guru itu sudah menguasai materi pembelajaran, atau juga dengan wawancara. Wawancara bisa dengan guru itu sendiri atau dengan orang lain, dengan guru selain guru yang kita amati. Oke, karakteristik dan cara belajar peserta didik ini juga bisa dengan sertifikat, pengamatan atau wawancara. Kurikulum dan cara menggunakannya. Nah, kurikulum ini kan agak luas ya. Bisa juga dengan sertifikat. Mungkin guru itu ikut pelatihan tentang kurikulum, tentang asesmen, tentang membuat RPP, bisa dengan sertifikat. Kalau kita ingin tahu implementasinya, bisa dengan pengamatan atau juga dengan wawancara. Oke, nah, jadi masing-masing 12 indikator ini punya teknik penilaian yang belum tentu sama. Ini pun tidak harus ditiru ya. Ini adalah gagasan saya, ide saya, karena kan tidak diatur secara spesifik apa bukti dukung yang harus dikumpulkan. Dan memang tidak harus berupa dokumen, tidak harus berupa laporan ya, karena kan tidak perlu diunggah, maka tidak pas kalau judulnya itu adalah bukti dukung tapi teknik penilaian. Teknik penilaian ini ya tidak harus dokumen ya, bisa dokumentasi, bisa pengamatan, bisa wawancara. Oke, dapat dipahami? Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.